Hai, sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya, para teman-teman Aquarius? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk Aquarius yang mungkin saat ini sedang sakit, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk Aquarius yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan hutang-hutangnya, diberi kelancaran rezekinya, pekerjaannya, bisnis dan usahanya. Dan untuk Aquarius yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk Aquarius yang mungkin saat ini sedang berdagang, ya berbisnis, usaha apapun itu, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnis dan usahanya. Dan untuk Aquarius yang sedang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya, dan yang sedang menunggu momongan segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah, dan banyak cinta untuk semuanya. Aquarius, kita sampai di energi mode bulan Desember ya. Kita akan lihat apapun itu yang ketarik. Pastikan ceritamu masuk di dalam bacaan ini. Dan jika cerita kalian masuk dalam bacaan ini, berarti energi kalian ketarik tetapi nggak 100% resonate. Bisa 10, 20, 30, nggak. Mungkin ada yang 100% resonate tetapi nggak semuanya. Bijak-bijaklah dan pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Aquarius, kita akan doa dulu sebelum kita memulai bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Aquarius di bulan Desember. Aquarius waktunya mengistirahatkan diri ya, mengistirahatkan hati, pikiran, jiwamu, tubuhmu ya. Kamu udah terlalu lelah, kamu udah terlalu terkuras energinya. Jadi saat ini mulai atau saatnya kamu melepaskan segala sesuatu yang membuat kamu lelah ya, segala sesuatu yang stagnan, segala sesuatu yang mungkin terlalu menguras energimu, oke? Yang menyakitkan ya. Dan masuk ke tahun baru ya, sebuah awalan baru. Ini tahun 2026, tahun satu ya, kembali ke satu, kembali ke baru ya. Jadi segala sesuatu yang sudah nggak selaras lagi di dalam kehidupanmu, ayo ya, mulai dilepasin, mulai diperbaikin, dan kita mulai ke awal baru yang penuh dengan kebelimpahan, kebahagiaan ya. Oke, Aquarius. Aquarius di bulan Desember. Ada dua kartu nggak aku ambil. Oh, Aquarius. Tuh ya, waktunya kamu jaga jarak. Waktunya kamu pergi, waktunya kamu menjauh. Keluar dari zona nyaman. Aquarius. Waktunya bersih-bersih teman-teman ya. Semesta aja sedang bersih-bersih. Jadi selaraskan. Ini seseorang yang nggak selaras dengan semesta, mereka akan dipaksa untuk membersihkan. Untuk bersih-bersih. Aquarius. Di sini kamu diminta untuk melepas total ya. Serahkan total semuanya kepada Tuhan. Apapun yang sedang kamu alami saat ini ya. Tangan Tuhan, divine timing yang sedang bekerja dalam kehidupannya kita. Jadi teman-teman melepaslah, percayakan ya, pasrah total kepada Tuhan tentang apapun, tentang hidupmu, pekerjaanmu, apapun itu. Hubunganmu mungkin. Ada satu harapan terbesarmu di sini akan terwujud Aquarius. Keberlimpahan. Keberlimpahan. Tuh ya, sesuatu yang baru. Masih mikir-mikir ini.
Ada Aquarius mencoba untuk, memikirkan atau mempertimbangkan mungkin ya untuk memulai sebuah awal baru, keluar dari zona nyaman atau pergi dari sebuah hubungan. Ikuti hati ya, ikuti hati, masuk ke dalam diri ya. Meditasi, kamu bisa mendengarkan intuisimu. Ini ada kartu satu ini. Kamu dimulai untuk ke apa? Kamu diminta untuk memulai sebuah awalan baru, memperbarui energi, ya, membuat perubahan di dalam kehidupanmu. Ini akhir tahun ya, jangan stuck di situ-situ aja, nanti tambah lama. Ada Aquarius mungkin yang sedang dalam pembersihan ya. Nih, kamu sudah dimatikan ego. Mungkin kamu berputar-putar di hubungan yang itu aja atau di pekerjaan di situ gitu, nggak bisa keluar. Kalau pernikahan nggak bisa cerai ya. Kamu sudah diajarkan untuk mematikan ego di dalam diri ya. Emosi-emosi negatif, amarah dengan siapa? Dengan seseorang yang saat ini mungkin menjadi pemicu ya. Seseorang yang dihadirkan dalam kehidupanmu, entah itu pasangan, entah itu rekan kerja atau bos ya, apapun itu yang dihadirkan semesta ya, menjadi alat ya, menjadi alatnya semesta untuk apa? Untuk ini, untuk mematikan ego di dalam diri, amarah ya, nafsu, semuanya ya. Ini sifat api di dalam dirimu sedang dimatikan, sedang dipadamkan. Jadi orang-orang yang dihadirkan dalam kehidupanmu itu adalah pembawa pesan. Mereka tuh hanya alatnya Tuhan, oke? Untuk nge-trigger kamu agar kamu memperbaiki energi di dalam diri. Jika mungkin ada Aquarius yang masih dominan kesulut emosinya ya. Makanya kamu dihadirkan seseorang yang terus ngesulut emosi kamu itu tujuannya semesta adalah agar kamu masuk ke dalam, beresin itu amarah kamu yang terpendam itu, yang mudah kesulut itu. Itu ada emosi terpendam, ada amarah yang dipendam di alam bawah sadar. Oke? Sehingga apa? Sehingga semesta sini menghadirkan seseorang agar memicu itu amarah itu muncul ke permukaan, keluar ya, agar kamu melepaskannya, dirilis ya. Begitupun dengan sedih. Mungkin Aquarius ada sebagian yang mudah sedih, mudah baper ya, kena bentak sendiri gitu, melo, nangis, kena senggol sedikit, nangis. Nah, itu dia yang membuat kamu kesenggol atau seseorang yang dihadirkan untuk nyenggol kamu, untuk nyentil kamu agar kamu sedih. Nah, dia itu hanya alatnya Tuhan. Jadi yang perlu kamu beresin bukan orangnya, tetapi di dalam dirimu, ya. Kebanyakan orang nggak tahan, kemudian berpisah, bercerai. No, cerai bukan solusinya, berpisah bukan solusinya ya. Tetapi solusinya ada di dalam diri. Beresin yang di dalam diri. Yang di luar nanti akan ngikut. Kemanapun kamu pergi ya, mau berganti-ganti pasangan, sekalipun ya akan tetap sama. Kalian akan menarik energi yang sama di orang yang berbeda. Karena akarnya di dalam diri itu belum diberesin. Belum dibersihin, belum disembuhin ya. Luka batinnya, inner child-nya. Karena apa? Emosi-emosi yang terpendam. Teman-teman yang mudah kesulut emosi, yang mudah baper, yang mudah takut, khawatir ya, yang mudah ditipu, yang mudah dikecewakan ya, ditipu. Nah, ini nih akarnya dari inner child, dari luka di alam bawah sadar ya, emosi di alam bawah sadar yang masih terpendam di sana, masih tersimpan rapi di sana. Jadi orang-orang yang dihadirkan dalam kehidupanmu saat ini tujuannya untuk itu, untuk merilis, tetapi kebanyakan orang nggak paham ya, sehingga itu akan semakin menumpuk semuanya. Sehingga keberuntungan keblokir, ya, kebahagiaan keblokir, ketutup. Keuangan keblokir, rezeki terhambat, pekerjaan terhambat, hubungan juga bermasalah. Ya karena itu tadi. Ya, selesaiin ya, diberesin. Diberesin. Cara membereskannya ya healing ya. Terserah kalian, nggak harus denganku. Setiap kali aku menyampaikan ya teman-teman, silakan kalian healing, menyembuhkan luka-lukanya, traumanya, karena itu efeknya sangat besar sekali ke kehidupan kalian ke depannya jika nggak diberesin, jika nggak disembuhin. Silakan mau healingnya sama siapapun ya, mau menyembuhkan diri sama siapapun, nggak harus sama aku, tapi
bersihkanlah, sembuhkanlah luka batinnya, traumanya, inner child-nya. Oke? Ya kalau mau sama aku monggo ya, ada program 21 hari healing ya. Dibimbing melalui media telepon, meditasi healing, meditasi melepaskan emosi-emosi, luka-luka ya. Meditasi mengenal diri sejati, mengenal Tuhan ya. Di situ juga ada sending love ke orang-orang yang nyakitin kalian, orang-orang yang ada masalah, hutang-hutang yang nggak dibayar ya. Ini bisa disanding love orangnya, jangan dikejar orangnya. Kalau dikejar terus malah lari dia, nggak bayar nanti. Oke, silakan, nggak harus denganku kok. Banyak di YouTube yang mungkin menurut kalian cocok ya. Silakan. Tapi kalian harus beresin, harus disembuhin karena itu ngefek. Kekacauan dalam rumah tangga itu ya akarnya dari inner child. Kalian dipertemukan saling menyembuhkan untuk saling bercermin, baik kamu atau pasanganmu. Dia membawa inner child, kamu juga bawa inner child, oke? Kalau nggak diberesin masalah terus di dalam rumah tangga, berantem terus ya, panas, perselingkuhan, itu juga luka teman-teman. Bukan karakternya seseorang ya, tetapi luka di alam bawah sadar yang menarik mereka menjadi seperti itu. Salah satunya yang banyak kan terjadi di sini adalah perselingkuhan. Seseorang yang punya atau bawa luka perselingkuhan dari orang tuanya, dia akan mengalami hal yang sama dengan orang tuanya. Ya, jadi itu yang harus diberesin. Nanti ini akan apa ya? Akan terjadi pola berulang. Oke, kalau nggak diputus, kalau nggak diberesin. Nanti anaknya ya, ini akan terus seperti itu kalau nggak diputus, kalau nggak diberesin, makanya harus diberesin. Aquarius. Ada yang komen amit-amit anakku jangan sampai nggak bisa itu bukan karena apa itu luka di alam bawah sadar udah tersimpan ketika di kandungan ibu ya kita di kandungan ibu itu udah merasakan merasa ya pancaran energinya itu udah nyerap jadi alam bawah sadar itu udah ngerekam sampai umur 12 tahun oke ketika umur 12 tahun kita akan dipertemukan trigger-trigger tujuannya semesta mengirimkan trigger-trigger itu orang-orang ya entah teman siapapun itu tujuannya untuk menyembuhkan luka itu tetapi kita nggak sadar ya sehingga kita nggak bisa menyembuhkannya kita nggak bisa merilisnya kita nggak bisa melepasnya sehingga terjadi penumpukan semakin menumpuk seumur dengan usia kalian saat ini coba umur kalian 40 tahun ya kalian 40 tahun menumpuk luka itu bagaikan sampah dan itu kalau nggak diberesin akan merusak metabolisme tubuh, kemudian muncullah penyakit-penyakit. Oke, banyak orang mengalami penyakit darah tinggi, stroke, itu karena emosi, karena luka batin yang nggak diberesin, amarah yang dipendam di alam bawah sadar. Amarah itu merusak metabolisme tubuh, kemudian terjadilah namanya stroke, ya darah tinggi, ya kelemahan saraf-saraf. Begitupun dengan diabetes, ya. Banyak banyak penyakit-penyakit yang muncul karena luka batin yang semakin menumpuk yang gak diberesin. Jadi ya, yang menentukan sehat, bahagianya diri kalian ya diri kalian sendiri. Oke? Banyak kan orang kalau mau takdir, kalau udah takdir gimana? Tuhan itu selalu memberikan takdir baik kepada umat-umatnya karena Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke? Yang menarik takdir buruk itu ya diri kita sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan ya. Tuhan itu selalu memberikan takdir baik. Selalu memberikan keberlimpahan, kebahagiaan, cinta, ya, kesehatan. Tetapi kita yang nggak menjaganya, kita selalu emosi, kita selalu marah, kita selalu sedih. Itu juga menimbulkan penyakit itu, emosi-emosi itu teman-teman. Makanya jaga vibrasi ya. Aquarius. Kebanyakan orang nggak sadar dengan itu, menyalahkan Tuhan. Kenapa ya Tuhan aku diberi ujian yang sangat berat seperti ini? Kenapa aku diberi penyakit yang berat seperti ini? Karena banyak sekali yang komplain, yang mengeluh seperti itu. Menyalahkan Tuhan. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang teman-teman. Tuhan selalu mencintai kita, memberikan kita keberlimpahan, kebahagiaan ya. Memberikan kita cinta.
Tetapi apa? Kita yang ngeblok. Dengan itu tadi, keblokir, tertutup dengan luka batinnya kita yang kita bawa dari kecil. Kita tuh sebenarnya udah kaya ya, udah bahagia, udah berlimpah, udah sehat. Ya, karena seseorang yang belum merasakan itu, hidupku selalu menderita kok aku nggak. Itu dia banyak luka yang menutupin ya, ada layer di situ. Banyak luka batin, banyak emosi-emosi negatif yang menutup kebahagiaan itu, keberlimpahan itu, rezeki ya, jodoh. Semua akarnya dari situ teman-teman ya. Jadi diberesin. Aquarius. Mungkin yang menonton kebanyakan Aquarius feminim ya. Jangan terus fokus ke pasangan ya. Jangan terus fokus ke hubungan. Fokusnya ke dalam. Karena yang di luar diri itu hanyalah alatnya Tuhan. Pancaran dari dalam dirimu. Oh, ini ada Aquarius ya di dalam hubungan. Ada perceraian ini ya. Perceraian rumah tangga mungkin perpisahan karena energi orang ketiga. Energi magic lagi ya masuk. Lepaskan ya apa yang perlu dilepaskan. Mau hubungan, mau pekerjaan. Orang ketiga ada dalam kehidupanmu. Dia dikirim semesta ya. Untuk menyelesaikan mungkin kontrak jiwamu bersama seseorang. Tetapi ada banyak di sini yang nggak terima. Nggak terima kehilangan, nggak terima dicerai, nggak terima. Ya itu memang yang harus kamu lewati. Penyelesaian ya. Aquarius. Oke. Aquarius. Akan ada sebuah awal baru di sini tadi ya kartu yang ya. Kartu pergerakan. Aquarius. Oke. Ada pengkhianatan ya. Pengkhianatan, pemanfaatan, kebohongan ya. Di dalam hubungan mungkin. Aquarius. Membatasi diri. Oke. Ada masalah ya, masalah keluarga. Ditusuk ini dari belakang. Jadi ada apa ya, kayak ada pengkhianatan gitu. The Empress dan The Emperor. Ada seseorang yang menolak ya, menolak mungkin perceraian di sini karena anak. Perhatikan teman-teman, semakin kamu bertahan di rumah tangga yang sakit, melelahkan, kemudian berantem terus setiap hari di depan anak, ini anak akan apa ya, akan mengalami, dia akan nyerap ya, dia akan menyimpan memori-memori itu yang terjadi ya di kehidupannya ketika dia di kandungan sampai umur 12 tahun seperti yang aku sampaikan ya, dia akan mengalami namanya luka batin ya, inner child yang diakibatkan oleh orang tuanya yang sering berantem ya. Tergantung di situ apa yang dia serap. Jika ada di situ kekerasan, maka dia akan menyerap itu. Alam bawah sadarnya akan menyimpan memori itu. Gedenya dia akan mengalami kekerasan atau dia yang akan melakukan kekerasan ke pasangannya. Oke? Jadi tergantung memori dia yang disimpan, yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia rasakan ya ketika dia menyaksikan orang tuanya berantem, orang tuanya ribut ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian alih-alih bertahan demi anak, tetapi kalian malah merusak mentalnya anak dengan hubungan yang gak harmonis.
Kalau mau bertahan demi anak ya perbaiki hubungannya. Perbaiki energimu, energi pasanganmu. Komunikasikan dengan baik. Bagaimana ya hubungan ini, rumah tangga ini. Jika dipertahankan, ayo diperbaiki. Kalau memang demi anak, oke? Jangan sampai anak ini menyimpan luka batin, kemudian dia mengalami hal yang sama dengan apa yang kalian alami saat ini. Jadi, teman-teman yang mencoba untuk mempertahan di sini ya, aku melihat ada kehadiran orang ketiga ya, ada pengkhianatan di sini. Mungkin juga ada perceraian, tetapi ada indikasi kayak menolak gitu. Ini lebih ke mungkin yang hadir kamu adalah seorang maskulin. Pasanganmu minta cerai kah? Sehingga kamu di sini menolak ya, nggak mau gitu. Perbaiki energinya ya. Ada cinta baru di sini. Masalah keluarga lagi yang ketarik. Oke, tadi ya aku melihat ada energi the devil, ada energi magic yang masuk ya. Yang merusak hubungan kalian, merusak energi rumah tangga kalian ya, sehingga mungkin rumah tangganya di sini panas, pernikahannya panas. Ada energi, ada apa namanya? Ada efeknya magic gitu loh. Ada tuh ya. Ini bersihkan ya di ruqyah. Hubungannya di ruqyah. Jadi ruqyah tuh nggak kepada seseorang tok teman-teman ya, nggak hanya kepada orang. Ruqyah bisa ke ruqyah ke hubungan ya, ruqyah ke bisnis ya, rumah, tempat usaha, itu bisa diruqyah. Nggak hanya seseorang tok, nggak hanya dengan orang, tetapi semua bisa diruqyah. Dan ini perlu hubungannya perlu diruqyah, rumah tangganya perlu diruqyah, rumahnya juga perlu dibersihkan, dipagari ya, dibentengi gitu. Ya karena aku muslim ya, secara islami ya, secara dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Bukan dukun teman-teman. Oke, aku meruqyah bisnis dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Bukan dengan kemenyan, jamin-jamin no ya. Lebih ke syar'i, lebih ke ya ke islami ya. Jadi silakan ya mungkin teman-teman butuh bantuan ya untuk membersihkannya. Nah, dan ini memang harus dibersihin. Ini ada efeknya magic ini. Dikasih orang ketiga ya yang pakai. Itulah karma ya. Jadi seseorang yang berada dalam ikatan pernikahan, ini kan orang ini kan dalam ikatan karma ya, dalam ikatan kontrak jiwa bersama pasangannya. Ketika seseorang keluar dari garisnya, keluar dari karma, apa namanya kontrak jiwa itu, dia menghadirkan orang ketiga salah satunya. Ini kan udah keluar dari batasan ya, keluar dari garis gitu. Mereka akan menanam sebuah karma baru. Dan ini nanti, ya, inilah hasil dari apa yang kamu tanam. Ini hasil dari seseorang yang yang ditanamnya. Oke, konsekuensinya, efeknya dari hubungan-hubungan yang di luar pernikahan. Rezeki bisa terhambat, keuangannya bisa kacau ya, kalau nggak diberesin. Oke, dan Aquarius di sini kamu diminta untuk membatasi ya, batasi hubungan kamu dengan, aku nggak tahu mungkin Aquarius di sini sedang terhubung dengan seseorang yang lebih muda ya. Ini jika Aquarius single ya. Indikasinya ada pemanfaatan dari orang ini, oke? Dan indikasinya mungkin pemanfaatnya lebih ke uang ya. Perhatikan mungkin kamu diporotin terus atau kamu itu royal ke dia tanpa kamu sadari kamu nurutin apapun keinginannya dia dan indikasi orang ini nggak tangan kosong, oke? Dalam manfaatin kamu itu ada yang dia pegang, ada pegangan ya. Aquarius. Oke, ada kartu satu ya. Mungkin Aquarius terhubung dengan orang baru atau ada orang baru yang masuk di dalam hubungan kalian.
Ya, ada energi baru masuk di dalam pernikahan. Aquarius, jika kamu single di sini kamu akan kedatangan orang baru ya. Ada orang baru ini membawa komitmen. Jika Aquarius single ya. Aquarius. Oke. Ada indikasi ini. Hubungan dingin atau pernikahan yang berakhir mungkin lagi proses perceraian ya. Tapi energinya tuh stuck. Nggak bisa keluar gitu dari hubungan itu. Karma ya, kontrak jiwa yang belum selesai. Mau dipaksakan apapun nggak bisa. Jalannya kayak tertutup gitu. Ya, selesaiin ya. Selesaiin dan stay di jalan yang lurus. Agar apa? Agar karmanya itu cepat selesai. Berbuat banyak kebaikan ya. Baikin aja dia. Tuh yang muter-muter terus ini. Berputar di pola berulang. Cinta segitiga keuangan, perhatikan ya Aquarius, keuanganmu di akhir tahun ini sedang tidak baik-baik saja. Cinta yang membara ini. LDR. Cinta yang membara dari seorang maskulin. Hubungan-hubungan rahasia ya. Tuh, oh my God. Ada Aquarius menghadirkan orang ketiga ya tadi ya. Seorang suami di sini ya, seorang ayah energinya. Mungkin pasangannya atau istrinya ya, dia menghadirkan orang ketiga. Kemudian aku nggak tahu apakah istrinya di sini minta cerai ya, menuntut dia, tetapi kayak mencoba untuk mempertahankan ya, karena dia mikirin anak. Apalah, oke Aquarius ya, kamu, anakmu semua punya perjalanan dan pelajaran kehidupannya masing-masing. Mungkin ya memang ini yang harus dilalui anak kamu gitu, ya. Berharap akan ada kabar yang datang. Penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan karena hubungan rahasia ya, hubungan tertutup. Dan ada juga mungkin indikasinya Aquarius di sini terhubung dengan sesama gender ya. Bingung menentukan pilihan. Cuma bisa berpasrah tuh ya. Oke, seorang istri bertemu dengan seseorang melalui media sosial ya. Seseorang yang lebih muda mungkin. Bisa kebalikannya ya teman-teman. Feminin maskulin itu nggak melulu gender. Bisa kamu tuh cewek energinya maskulin ya. Karena mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga ya, pekerja keras. Karena energi maskulin itu kan kayak gitu. Penuh dengan tanggung jawab ya, penuh beban dalam kehidupannya, tulang punggung keluarga. Energi salah satu ciri-ciri energi seorang wanita jika dominannya maskulin ya. Kalau cowok atau laki-laki yang dominan feminim, ya mereka ya kayak wanita gitu. Nggak ada action. Jadi yang apa ya, kalau dalam hubungan dia hanya diam aja gitu. Nggak ada take actionnya, nggak ada effortnya, hanya menunggu ya. Ceweknya yang beraksi gitu, ceweknya yang selalu effort di dalam hubungan, selalu memperjuangkan, selalu berkorban. Oh, ini jika ada penyelesaian mengalir aja ya, Aquarius ya, lepaskan apa yang perlu dilepaskan. Nah, ada hubungan-hubungan yang berjarak di sini ya. Mungkin kamu LDR dengan pasangan ya, pasanganmu menghadirkan orang ketiga di sini. Jika Aquarius kamu merasa bahwa ini energimu, iya kak pasanganku LDR misalkan ya, dia di luar kota atau di luar negeri, aku nggak tahu apa yang dia lakukan di sana ya, tapi feelingku sedang tidak baik-baik saja misalkan. Silakan ya untuk memastikan ya kalian personal reading, jangan hanya berangan-angan di sini atau hanya apa ya pikiran, takutnya hanya pikiran negatifnya kalian gitu, kecurigaannya kalian dan kalian akan menarik itu benar-benar terjadi.
Oke? Jadi selalu positif dan perhatikan ya pikiran-pikiran negatif itu, karena itu yang akan kalian tarik. Aquarius, kita akan lihat ya. Aquarius di Desember, di bulan Desember. Ini hubungan-hubungan yang udah nggak selaras, hubungan-hubungan yang toksik akan berakhir teman-teman di akhir tahun ini. Memang resonansi alam semesta seperti itu. Jadi ikutin ya, biar nggak berat. Nah, nggak bisa move on ini. Seseorang nggak bisa move on, seseorang nggak bisa pergi. Tuh ya, hubungan karma ya. Hubungan karma. Aquarius. Tuh kan, pikiran-pikiran negatif ini hati-hati. Aquarius. Aquarius. Tuh ya, seseorang memakai jalan lain ya untuk bisa bersatu gitu. Dengan kamu mungkin ya, untuk memisahkan kamu dengan pernikahanmu, dengan keluargamu. Percuma ya teman-teman. Tuh ya, orang ketiga hadir di sini. Penuh beban dan tekanan. Oke. Kamu tuh hubungan seseorang yang manipulasi. Penuh trik gitu ya. Penuh dengan kebohongan. Sementara kamu tulus di sini. Iya, energi yang kayak menunggu keputusan dari pengadilan kah, hasil perceraian kah, ingin tenang ya, ngalir saja. Apa yang perlu dilepas lepaskan ya, nggak usah digandolin ya, nggak usah dicengkeram gitu. Memang waktunya pembersihan. Alam semesta juga bersih bersih kok. Ini harus selaras dengan alam ya. Oke, dua maskulin, satu feminim. Dikasihnya ya. Mungkin kamu di sini Aquarius single, kemudian kamu bertemu dengan seseorang yang udah punya pasangan. Bisa jadi ya, karena banyak energinya teman-teman ya, sesuaikan. Seseorang merindukanmu. Seseorang tertarik ya untuk memberikan kabar ya. Datang, ini untuk yang single ya. Datang, melamar, menikah. Ya, akan ada komunikasi jika kalian tidak berkomunikasi. Aquarius dealing dengan Libra, Aquarius dengan Pisces ya, Aquarius dengan Gemini tadi. Ini aku masuk ke energinya. Aquarius dengan Leo ya. Aquarius dengan ini adanya orang baru cinta ya. Nggak bisa tidur nih kalau malam. Bingung ya, juggling. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus benar-benar melepaskannya atau mempertahankannya? Aquarius dengan Aquarius ya, Aquarius dengan Taurus, Aquarius dengan Scorpio. Rasa itu. Mungkin ada seorang ibu ya, pertahankan atau gimana gitu. Pertimbangkan kembali untuk bisa menikah dengannya atau bercerai dengannya. Banyak ya, banyak energi yang masuk. Aku dengar kata-kata itu, selenting, selenting, selenting. Nah, teman-teman, kita lihat ya. Aquarius. Fokus ke dalam aja ya, perbaiki energi dalam diri agar terbuka untuk keberlimpahan ya. Fokus healing. Biarkan dah hubungan yang di luar itu biarin dulu. Fokus ke dalam diri dulu, masuk ke dalam dulu ya. Deep knowing tadi di sini. Oke? Tuh, sebuah awal baru. Ya, jangan overthinking di sini, bebaskan pikiran dari pikiran-pikiran negatif, waktunya melepas, masuk ke dalam diri ya, mengistirahatkan diri, hati, jiwamu, tubuhmu, pikiranmu, deep knowing ya, minta banyak pengampunan ke Tuhan, mending
banyak-banyak memaafkan. Oke? Karena seseorang dalam pembayaran karma itu harus sering-sering memaafkan, teman-teman. Kalau enggak selesai-selesai karmanya nanti. Menumpuk. Masuk ke dalam diri, sembuhkan dirimu. Rilis itu emosi-emosi negatif agar rezeki terbuka lagi, keberlimpahan ya, kesehatan. 1 tahun dari sekarang ini ada apa? Aquarius. Aquarius. Tuh ya, kamu diminta untuk banyak-banyak berbuat baik ya. Banyak-banyak menebar kebaikan, karma baik. Aku melihat kapan Kak karma ini berakhir ya. Aku mendengar itu 1 tahun dari sekarang. Tergantung sih, tergantung dengan apa yang kamu tanam. Ketika kamu banyak memaafkan, kamu banyak menebar kebaikan ke pasangan, ke orang-orang yang nyakitin kamu itu dibaikin aja. Karena itu adalah bagian karma yang harus kamu bayar gitu loh. Ya. Tapi kan aku nggak pernah nyakitin orang selama hidupku. Bukan di kehidupan ini sayang. Tapi di kehidupan sebelum kehidupan ini. Di past life. Oke? Dari past life. Kita terlahir di kehidupan ini tujuannya hanya untuk pembayaran karma. Ini untuk yang LDR tadi ya, untuk yang kenal seseorang melalui media sosial, cari informasi sebanyak mungkin ya. Tuh ya, bukan waktu yang tepat saat ini untuk mengakhiri ya. Bukan waktu yang tepat. Jadi melepas pasrah total dan fokus ke ini ya, ke diri. Oke, ada kesuksesan di sini ketika kamu menebar kebaikan ya. Apa yang kamu tanam baik ya, kamu akan menuai banyak kebaikan. Karma-karma buruk itu akan tertekan, akan ketekam gitu, akan apa ya? Terkubur lah istilahnya dengan karma baik yang kamu tanam. Aquarius. Tuh, kamu butuh seseorang membantu ya. Kamu butuh bantuan seseorang untuk memulihkan ya. Untuk pemulihan dirimu, hidupmu. Silakan ya teman-teman. Ada nomor WhatsApp di deskripsi. Kalau di TikTok di bio ya. Silakan kalau mau ikutan program healing selama 21 hari ya. Merilis luka-luka, trauma ya. Emosi-emosi negatif yang ngeblok kesuksesanmu, ngeblok keberuntunganmu, ngeblok energi positif yang masuk. Oke, Aquarius, ini adalah pesan semesta atau pesan angel untukmu. Jadi, kamu butuh seseorang untuk membantumu. Terserah teman-teman deh, mau ke aku, mau ke siapapun ya, silakan. Tapi kamu butuh bimbingan di sini. Dengarkan intuisi ya. Tuh, move on dan stay positif, berdamai itu solusinya. Let go. Lakukan tuh, take action, lakukan tindakan. Oke, Aquarius. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.